Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya tidak ada yang nyender ya. Semuanya ke depan, melihat dan mendengarkan. Selamat pagi. Udah lupa. Kumaha nama? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua pada sehat jasmani rohani ya. Selalu dipanjangkan umurnya dan panjangkan rezekinya. Ada yang mau rezeki? Jadi ya, rezeki itu bukan berbentuk uang, tapi dengan bentuk kalian jajan hari ini bisa dulu itu juga rezeki. Ya, nasi wangi bisa mandi itu juga rezeki. Di sana ada orang-orang ya yang nggak bisa mandi, dan itu bukan rezeki. Ya, rezeki berupa air dan sabun. Ada juga yang bisa mandi tapi nggak punya sabun. Ada di sini. Bilang. Gitu ya. Jadi alhamdulillah kita bisa depan masih ada. Sini ya. Pakai apa sih? Harusnya pakai batik ya, karena kita masih minggu ke-4. Oke, alhamdulillah kita semua ditemukan di tempat yang berbahagia ini dengan bahagia ya, dengan sehat. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya dari Klorin Bapak Adam, Kang Adam ya, Kang Adam Nugraha dari PT Klorin ya. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini dan bisa sharing ya. Jadi nanti kalian harus bertanya ya tentang apa materi yang diberikan oleh Kang Adam. Dan juga selamat datang kepada guru-guru DKV, Pak Regi, Pak Iqbal, Bu Ita, Pak Heri, Bu Iva ya. Dan ada satu lagi Bu Sima yang sedang sakit, mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Dan juga dari Wakahumas, dari Kehumasan ada Ibu Lia, selamat datang. Ada juga dari kurikulum Ibu Fitri, halo. Apa kabar? Balas dong. Alhamdulillah ya. Selamat datang. Ada juga Ibu Suci ya dari Humas ya yang mau foto-foto ya. Oke, hari ini kita mau sedikit kuliah umum ya atau belajar bareng ya. Kalau di universitas itu kuliah umum ya. Jadi semua siswa disatukan dan mendapatkan satu materi yang sama walaupun beda jurusan. Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah pelajaran di dunia industri ya. Kita kan sebentar lagi mau DBS ya, berarti kita harus menyiapkan mental kita ya ketika kita menghadapi dunia pekerjaan ya, bukan dunia sekolah. Selamat datang Pak Asep Cahya ya, Pak Asep sudah datang ya. Jadi kita nanti akan belajar gimana caranya menghadapi dunia industri. Di industri itu banyak ya, dan boleh kalian juga bertanya ya tentang persiapan DBS seperti apa. Ada yang dikeluarin di sini? Oh, ada DBS ya. Gitu. Jadi hanya siswa-siswa yang dipilih ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita juga bisa menunjukkan skill atau pengetahuan di tempat yang lain ya. Mungkin nanti suatu saat di sini ada yang dari kerja di Klorin, Pak, ada? Nggak ada? Ya walaupun sekarang nggak DBS di Klorin, tapi mungkin oh ini kepake nih nanti pas keluar lulus ya. Nanti kan kita ada PKL ya. Mungkin nanti pas PKL ya, karena nanti ada motivasi dari teman-temannya yang sekarang di Klorin. Nanti juga saya pengen dong di Klorin. Nah, belajar dari sekarang. Oke. Pemateri hari ini ada Kang Adam. Ya, saya akan baca sedikit profil tentang Kang Adam. Saat ini Kang Adam aktif sebagai kreatif director di PT Klorin Digital Media dan Teknologi. Ya, apa itu kreatif director? Ada yang mau jadi director? Harus dong, ya. Harus ya. Kita kan berkecimpung di dunia teknologi, masa nggak mau? Selanjutnya Ketua
Prof Jawa Barat dan Porgasi Jawa Barat. Saya nggak tahu itu apa. Nanti kalian tanya aja ya, kayak Selanjutnya sebagai mentor industri bagi SMK Pusat Unggulan sejak tahun 2021 hingga sekarang di berbagai penjuru negeri. Wah, keren bukan? Kalian bisa nggak kayak gitu? Bisa, bukan bisa, bisa. Ya, kita tuh harus pesimis, bukan optimis. Kita bisa. Terbalik. Ya. Kita harus optimis, jangan pesimis. Oke? Ya, mana kan ada seperti ini tuh bakatnya dari kalian, dari siswa SD, SMP masuk ke SMK. Oh, Madrasah Aliyah tuh. Kalian mah sekolah SMK Kejuruan, beliau dari Madrasah Aliyah. Ya, dominan di sana belajarnya jurumia, ya hadis-hadis. Kita enggak kayak gitu ya. Ya, tapi sekarang jadi direktur. Terus jadi mentor industri. Lalu menjadi ketua Porfo. Porfo itu apa? Porgasi. Wow, besok kan? Nanti jaga tembak menembak ya. Tembak aja yang ngantuk sini. Ya, tembak. Di sini banyak yang ngantuk nih. Lama nggak suka ngantuk. Ya, tembak ini kan shotgun ya. Letup sini merah. Ya, ini CV lengkapnya ada di sini ya. Hanya seperti itu aja. Nanti kalian boleh tanya-tanya tentang pengalaman beliau ya ketika nanti menjadi narasumber di sini. Oke, untuk mempercepat waktu ya, mungkin kalian pengen cepat-cepat. Sebagai MC mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Ya. Kita ganti ya. Ketika ditanya gimana kabarnya hari ini, teman-teman bilang excellent. Excellent. Oke. Gimana teman-teman kabar hari ini? Excellent. Apa artinya excellent? Luar biasa. Luar biasa. Oke, teman-teman, kita membahas tentang budaya kerja industri. Sebenarnya banyak banget ya yang teman-teman bisa pelajari di sini, ya. Secara textbook ya ada di sini. Teman-teman cukup foto aja, ya. Ada kegiatan sekolah industri kreatif. Misalnya seperti SOP. SOP di sekolah masih banyak yang dibebaskan, di industri kreatif, mengirimkan perusahaan dan lain halnya. Sebelum kita masuk ke sini, Kang Adam ingin coba tahu dulu ya. Teman-teman ini rata-rata jurusan apa? DKV. Ya. Betul, DKV. Betul. Yang betul DKV atau DKV? Saya tanya ke teman-teman, ANTV atau ANTV? ANTV atau ANTV? DKV atau DKV? Kalau belakangnya V, berarti depannya harus DKV. Tapi yang jadi masalah adalah DKV ini bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. DKV itu apa sih teman? Pertanyaannya, desain komunikasi visual itu bahasa apa? Hah? Indonesia atau Inggris? Kalau bahasa Inggris berarti bukan komunikasi tapi bukan desain, pakai desain, tapi tulisnya desain. Ya, desain komunikasi itu bahasa apa?
kalau disingkat jadi DKV, bukan DKV. Oke, sip. Artinya teman-teman harus pandai berbahasa dulu ya sebelum tahu. Oh ini udah 3 tahun lebih ya baru tahu DKV. Jadi ANTV atau ANTV? Coba ANTV atau ANTV? Yang betul itu adalah ANTV karena AN-nya adalah Andalas Televisi. Berarti menggunakan bahasa Indonesia. TVRI menggunakan bahasa Indonesia, Televisi Republik Indonesia. Kalau yang menggunakan frasa bahasa Inggris baru boleh dipakai akronim bahasa Inggris. Ini teman-teman DKV kayaknya akrab dengan istilah CMYK, CMYK atau CMYK, betul? Apa sih CMYK tuh? C-nya? C-nya? Ih, nggak akrab deh. C-nya? Sayang. M-nya? Magenta. Y-nya? Yellow. K-nya? Ini kalau nggak apa yang saya marahin gurunya ini. K-nya apa? Ayo anak desain masa nggak tahu CMYK K-nya apa? Ya. C-nya turunin saya, lagi ke betul. kelas 10 ya. M-nya magenta, betul. Saya warna biru, magenta warna merah. Y-nya yellow warna kuning. Dan K-nya adalah ternyata kalau black harus B dong. Cocok logi betul, salah. Ya? Ayo, udah diajarin. K-nya adalah Ki. Warna Ki atau warna pengunci adalah warna hitam. Izin kepada Bapak Guru, besok mereka suruh push up ya, karena nggak tahu CMYK. Teori dasar DKV bro. Please, ini kalian anak kelas berapa ini? Saya kira anak kelas 10 yang baru masuk gitu kan, anak kelas 11. Padahal udah diajarin kelas 10. Kami ngomong teman-teman. Yang tadi kan, kalau di sekolah itu SOP-nya masih banyak yang dibebaskan, berbeda dengan industri. Kalau teman-teman di industri seperti ini, ketika saya interview, kalian nggak tahu apa itu CMYK, sorry, gua nggak akan terima. Orang desain ya harus punya wawasan tentang desain. Di industri itu saklek teman-teman, artinya salah ya salah. Berbeda dengan di sekolah, ketika kalian salah, kalian punya waktu untuk membenahi supaya jadi benar. Beda dengan industri, sorry, no excuse. Salah ya salah. Paham ya? SOP-nya masih banyak dibebaskan kalau di sekolah. Di industri nggak bisa. Berikutnya teman-teman, deadline masih bisa mundur dan tidak rugi biaya. Bayangin teman-teman, kalian pernah dikasih deadline nggak sama guru? Pernah dilanggar nggak? Sering, bukan pernah lagi, tapi sering. Pertanyaannya, guru ketika kalian melanggar deadline, kira-kira guru tersebut akan langsung memutus nilai tidak? Biasanya langsung sok boleh besok dikumpulin ya, sok boleh. Karena apa? Karena tadi sekolah itu masih dibebaskan. Sedangkan di dunia industri yang namanya deadline itu benar-benar dead. Artinya udah nggak bisa ditawar. Saya pribadi teman-teman di saat bekerja, saya selalu mendahulukan pekerjaan sebelum deadline-nya itu mendekat. Kenapa? Ada yang tahu? Anggaplah tanggal 10 deadline, saya akan usahakan tanggal 3, tanggal 4 selesai. Ada yang tahu kenapa? Karena sisanya saya pengen liburan, sisanya saya pengen main. Lebih cepat dikerjakan, maka lebih banyak waktu liburan, waktu luang. Siapa yang nggak pengen main game? Semua pengen main game kan? Pertanyaannya, tugas kalian sudah selesai belum? Kalau belum selesai, please kerjain. Saya selalu bekerja sampai begadang teman-teman demi menyelesaikan pekerjaan lebih cepat daripada deadline. Ketika deadline sudah muncul, pekerjaan sudah selesai, sudah final. Mungkin buat teman-teman deadline itu masih apa ya? Masih ya, deadline ya. Tapi buat kami teman-teman orang-orang industri, deadline itu artinya cuan. Apa? Artinya duit teman-teman.
ketika kita udah menginjak deadline, pekerjaan kita belum selesai, maka kita ada besar kemungkinan untuk tidak mendapatkan cuan lebih cepat. Rugi dong. Makanya sinilah di sini bahwa kalau sekolah masih bisa mundur dan tidak rugi biaya, sedangkan industri kreatif itu lebih ketat dan kerugiannya jika telat itu sangat mungkin ada. Telat maka akan ada kompensasi, itu wajib. Kompensasinya berupa pengurangan rupiah biasanya. Berikutnya teman-teman, kesalahan. Di sekolah itu biasanya masih banyak toleransi. Kalau di industri kami teman-teman itu kesalahan fatal. Bahkan saya selalu bilang kepada tim saya, zero mistake. Lu mistake out. Nggak ada kata istilah kasih surat peringatan, dipanggil orang tua. Ya, di industri kreatif itu teman-teman, ketika kalian salah kalian out. Imagine, bayangkan, kalian tahu mobil Lamborghini or Ferrari, tahu kan? Cepat nggak? Oh, cepat banget tuh mobil, ya. Baru ngegas, cepat banget. Pertanyaannya, ketika laju sebuah mobil cepat, di depan ada kerikil kecil, itu bisa membahayakan mobil tersebut. Mobil tersebut karena kerikil tajam kecil bisa banyak kempes, mobilnya oleng, mobilnya jatuh, mobilnya kecelakaan. Di saat kita produksi kencang, ada yang salah, itu bisa berakibat fatal. Maka dari itu, di industri kreatif, di industri kami terutama, di industri film, di industri saya, itu udah disebut zero mistake. Mistake out. Teman-teman, saya pernah mengerjakan sebuah series. Waktu itu sutradaranya Kang Diki Chandra. Saya jadi DOP-nya. Tahu DOP teman-teman? DOP itu Director of Photography, yang bahasa kasarnya adalah sutradaranya kameramen. Jadi dalam sebuah produksi film itu ada dua sutradara. Yang pertama sutradara adegan, sutradara utama. Yang nomor dua itu sutradaranya kameramen, yang mengatur tata kamera, tata cahaya, dan juga tata letak practical lighting. Begitu saya menjabat sebagai DOP. Pada saat itu ada sebuah jabatan namanya loader. Loader itu dimana semua kartu memori di store ke dia untuk dikopi. Lalu ternyata mungkin dia ngantuk atau dia lupa, kartu memori sound itu enggak dia copy, dia kasih ke orang sound. Yang namanya orang teknis, ketika itu dikasih kartu sama orang loader, artinya dia masukkan ke device, dia format di device. Setelah malam teman-teman dicek, ternyata 18 scene hilang suaranya, nggak ada suara sama sekali. Lalu LP itu line producer, dia langsung hitung 18 scene ini totalnya sekitar 80 juta. Dia ngomongin ke orang loader, lu ganti 80 juta atau lu keluar? Mending keluar lah, gaji dia nggak sampai 80 juta. Kan? Akhirnya dia keluar dan kita take ulang. Bayangin teman-teman, untuk artis take ulang not a big deal. Ya, kenapa? Karena mereka biasanya dalam 18 itu mungkin hanya ada 4 scene, ada 3 scene, ada 2 scene. Enggak 18 ini ada. Sedangkan untuk kru itu 18 scene tetap ada di sana. Kru itu kami teman-teman para pekerja film itu dari scene 1 sampai scene ujung kita selalu ada di set. Berbeda dengan artis. Artis itu tidak selalu ada di set. Kalau kami kru selalu ada di set. Baik, kita mengulang 18 scene, ya, yang mana semua tata letak posisi harus diulang serupa sama capeknya seperti apa. Maka dari itu kenapa kita sebut zero mistake. Lu salah, lu keluar, lu out. Sorry, lu nggak bisa kerja lagi di sini. Out. Kejam teman-teman. That is life. Itulah hidup. Itulah kenapa kalian dibayar mahal. Berapa sih bayarnya? Untuk orang loader teman-teman yang kerjanya cuma copy data doang, itu rata-rata dibayar antara 250.000 sampai 500.000 per day. Biasanya seperti itu. Kecil dong? Ya mungkin buat beberapa orang besar. Untuk DOP dibayar berapa sih? Untuk DOP di Kota Bandung sendiri
Rata-rata dibayar antara 3 juta sampai 5 juta per day. Tinggal dihitung aja berapa hari saya kerja. Untuk kameramen rata-rata dibayar 1 juta sampai 1,5 juta per hari. Untuk satu series kemarin Kabayan Milenial itu saya selesaikan dalam waktu 24 hari. Jadi kurang lebih saya dapat hampir 70 jutaan lah. Cukup besar, ya untuk di Bandung cukup besar, kalau di Jakarta kecil. Tapi cukup besar. Makanya kenapa dibayar mahal? Karena tadi zero mistake teman-teman. Meskipun kalau film-film lokal itu disebutnya film-film Astrada, bukan asisten sutradara ya. Astrada ini asal terang gambar ada, tapi tetap bebannya berat, apalagi film. Berikutnya teman-teman, lokasi aktivitas. Kalau sekolah itu kaku, ya masih di sekolah. Kalaupun di luar ditunjuk di mana tempatnya. Berbeda dengan industri kreatif, fleksibel tapi terarah. Saya teman-teman di Klorin ini freelancer teman-teman. Artinya saya ini bukan karyawan tetap punya Klorin, ya. Jadi saya di Klorin ini teman-teman menganut sistem bekerja WFA, bukan WFH ya, tapi WFA. A-nya adalah anywhere, work from anywhere. Saya kerja dimanapun saya mau. Saya bisa kerja di kafe, saya bisa kerja di warteg, saya bisa kerja di jalan, tergantung saya mau, selama deadline-nya masih terukur dan terarah. Enak gak kerja saya gitu teman-teman? Enak banget. Teman-teman, imagine bayangin, buat kalian anak-anak di kafe, kelak kalian misalnya menjadi sosial media content spesialis ya, salah satu brand, di mana brand ini ingin ada postingan gambar 15 postingan dalam waktu 1 bulan. Kalian tinggal buat dalam waktu 3 hari 15 template postingan, ya. Lalu kalian jadwalkan menggunakan robot. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai dengan hari ke-30 itu postingan apa aja. Bayangin, kerja 1 bulan kalian bisa selesaikan dalam waktu 3 hari. Bisa sambil traveling, Bromo. Kalian kerjain kereta, kalian kerjain di hotel, kalian kerjain di shelter, di warung, di mana, ini bisa. Selama deadline-nya terpenuhi, targetnya terpenuhi. Orang kreatif tidak seperti itu teman-teman. Berapa sih harganya jadi konten media spesialis? Paling kecil itu untuk satu akun antara 800.000 sampai 1,5 juta. Bayangin kalian gak usah dapat 800.000 lah, dari satu akun kalian dapat 500.000. Terus kalian punya 10 klien, 10 UMKM yang postingannya kalian kelola. Berarti 10 kali 500.000, 5 juta teman-teman. Kalian bisa kerjakan dalam waktu 3 hari. Fokus 3 hari kalian kerjain. 3 atau 4 hari kalian fokus kerjain, sisanya jalan-jalan. Kerja itu harus dinikmati teman-teman. Ya, jangan dibikin pusing, Buat apa kita kerja capek-capek kalau kita nggak bisa nikmatin hasil kerja kita, betul nggak? Jadi itu teman-teman, jadilah orang kreatif. Orang kreatif itu mereka nggak perlu biaya yang besar, nggak perlu gaji yang besar, yang penting banyak. Yang penting kliennya banyak, cukup. Sebenarnya cukup 500.000 untuk satu akun. Saya kasih 15 postingan selama 1 bulan. Please deh, sekarang udah mudah banget. Canva di mana-mana. CapCut udah murah banget pakai akun sharing. Canva akun sharing, FreePic akun sharing. Sekarang banyak banget akun-akun sharing. Kita udah dimudahkan teman-teman untuk membuat template desain. Bahkan dalam waktu 3 hari kita bisa bikin ratusan konten kalau kita fokus. Sisanya main-main, jalan-jalan. Karena saya tahu anak-anak sekarang itu lebih fokus main daripada bekerja. Bekerjanya 30%, mainnya 70%. Ya masalah teman-teman. Saya aja dalam sebulan kerja cuma 20% teman-teman. Sisanya main airsoft, main Tamiya, main RC, main drone. Banyak mainannya. Kalian pun kalau bisa seperti itu, kenapa enggak?
Asal tadi ekspektasi kalian, kalau ingin lebih tinggi, maka pekerjaan kalian harus lebih banyak aja. Itu aja. Paham ya? Berikutnya teman-teman, apresiasi. Kalau di sekolah, kalian selesai menyelesaikan pekerjaan, kalian cuma dapat piagam atau ucapan selamat dari guru. Weh, keren, selamat ya kamu berhasil. Berbeda dengan di industri kreatif. Ketika selesai, maka mendapatkan fee. Bukan penghasilan. Ingat teman-teman, bisnis itu ada yang bilang ujung-ujungnya duit. Betul nggak? Sekarang ganti teman-teman. Bisnis itu bukan ujung-ujungnya duit. Bisnis itu UP, ujungnya profit. Teman-teman, saya tanya teman-teman sekarang, gampang nggak cari duit? Gampang atau susah cari duit? Saya kasih contoh. Teman-teman, handphone iPhone 13 saya jual dengan harga 200.000. Banyak yang beli nggak? Ini mah gampang. Betul nggak? Jadi duit nggak? Jadi duit. Tapi yang jadi masalah jadi untung nggak? Nah, itu dia teman-teman. Bisnis itu bukan ujung-ujungnya duit, tapi ujung-ujungnya profit. Kita nggak cari duit, teman-teman. Buat kalian yang kerjanya masih cari duit, telah keluar dari SMK masih cari duit, maka kalian akan stuck nyari duit. Ah, capek teman-teman. Kita tuh harus nyari profit, teman-teman. Kita tuh harus nyari keuntungan. Kelak teman-teman akan merasakan ya, begitu teman-teman keluar sekolah, teman-teman akan bekerja sekeras mungkin. Teman-teman bakalan berpikir, kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Betul nggak? Sekarang masih berpikir seperti itu kan? Wajar teman-teman. Saya pun dulu berpikir seperti itu. Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Dulu saya masih berpikir seperti itu. Dan wajib teman-teman pun berpikir seperti itu. Tapi seiring dengan waktu, pengalaman, teman-teman akan berubah pikiran. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Kasih aja ke orang lain, kita dapat untungnya. Oke, untuk konten media spesialis, satu kontennya itu satu akun 500.000. Saya kasih ke orang lain. Nih, kamu kerjain ya 300.000, 200.000 untung buat saya. Tapi untuk masuk ke fase tersebut, teman-teman harus masuk ke fase kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Setelah fase itu terlewati, teman-teman akan berpikir, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Kasih aja ke orang lain, saya dapat profitnya. Betul nggak? Itu orang kreatif, teman-teman. Tapi sebelum masuk ke fase tersebut, teman-teman harus masuk dulu ke fase yang memang kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Agar teman-teman tahu resikonya, tahu untungnya, tahu celahnya, tahu susahnya. Setelah itu baru teman-teman membawahi orang-orang yang memang dulunya seperti teman-teman. Teman-teman, saya mau tanya, simple. Kenapa teman-teman bisa datang ke sekolah ini? Mereka kenapa? Ingin belajar. Banyak hal ya. Satu hal teman-teman, karena teman-teman mau melangkah keluar rumah. Betul nggak? Coba kalau teman-teman mau belajar tapi nggak mau melangkah keluar rumah, kira-kira datang nggak ke sini? Satu langkah kecil, teman-teman. Semua hal dimulai dari satu langkah kecil. Jadi ketika teman-teman keluar dari sini, lakukan langkah kecil tersebut. Jangan pengen langsung langkah besar. Jangan langsung pengen langsung jadi director. Saya aja teman-teman jadi seorang DOP, director fotografi, dulunya jadi kru, teman-teman. Saya dimulai dari tahun 2018, 2008 itu saya mau jadi kru. 2008 saya masih menjadi supporter talent. Supporter talent itu ya artis kelas 3 atau kelas 4 lah, teman-teman. Jadi artis pembantu. Ya. Oh itu saya main di Tarik Jabrik series, ya, beberapa sinetron, tapi jadi artis pembantu, artis yang bayar nomor ketiga, nomor keempat, bukan artis utama. Saya mulai dari situ. Dari situ masuk jadi kru.
Ya. Waktu itu saya masuk karena memang bisa kamera, ya saya jadi kameramen. Waktu itu karena saya hobi main drone, saya jadi operator drone. Lama-kelamaan saya masuk ke back office jadi editor. Baru dari sana banyak edit film, banyak edit series. Saya mulai memberanikan diri untuk jadi DOP. Jadi nggak begitu ujuk-ujuk langsung jadi seorang director fotografi, enggak ya. Tapi banyak langkah yang harus saya lalui untuk menjadi seorang DOP dan bahkan sekarang sebagai seorang sutradara. Banyak banget. Nggak simple. Ya. Buat kalian juga teman-teman yang telah mungkin punya privilege, ya. Ketika keluar, bapak saya punya perusahaan, ya. Karena saya sebagai anaknya, sebagai pangeran, saya bisa menguasai perusahaan tersebut. Saya harap kalian tidak melakukan hal tersebut. Kesampingan privilege, lakukan semua dari bawah. Jadi tadi teman-teman, lakukan langkah kecilnya. Jangan sampai kalian langsung loncat ke langkah besar yang akhirnya membuat kalian terpeleset jatuh. Cowok-cowok bisa naik motor nggak? Kira-kira langsung masuk gigi 5 atau gigi 1 dulu? Kenapa gigi 1 dulu? Biar ada tenaga. Betul nggak? Langkah kecil teman-teman gigi 1 itu. Kalau teman-teman jurusan pemesinan bakal tahu ya, kalau gigi 1 atau gear 1 itu dia gearnya besar, ya, dengan jumlah gear yang sedikit. Berbeda dengan gigi 5 atau gigi 4 yang gearnya kecil, hanya jumlah gearnya banyak. Untuk mencapai gigi 5, jelas kita perlu torsi di gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, baru masuk ke gigi 5. Kalau dipaksain, tetap jalannya nggak akan bisa kebun. Benar nggak? Cowok-cowok naik motor? Enggak, saya tinggal narik aja dramatik. Tetap teman-teman, sistem CVT itu modelnya sama, ya. Dia nggak akan bisa masuk ke top speed kalau dia nggak melewati low speed dulu. Jadi buat kalian, meskipun gua bisa kebut, tetap lakukan langkah kecil. Paham ya? Berikutnya teman-teman, peluang. Kalau di sekolah itu terbatas di lingkungan, peluangnya nggak banyak. Sedangkan kalau di luar lebih banyak networking dan bisa mengerjakan apa yang diinginkan. Tadi teman-teman, saya pribadi ya di Klorin itu bekerja di satu perusahaan. Saya total bekerja ada di kurang lebih 4 perusahaan teman-teman, dan semuanya sama, freelance semua, bukan pekerja tetap. Satu lagi di perusahaan saya sendiri dengan nama PT Rex Film Indonesia, punya anak perusahaan namanya Rex Event, Rex Picture, ya. Saya kerja di tempat lain juga yang tidak boleh saya sebutkan, ya, karena etika sama baju saya pakai. Tadi teman-teman ya, ketika kalian bekerja di industri kreatif, kalian bisa bekerja lebih di satu tempat. Jadi ketika ditanya kerja kamu di mana, udah bukan di mana lagi pertanyaannya, tapi profesi kamu apa? Dan kamu kerja di mana? Profesi saya sebagai seorang content creator. Profesi saya sebagai seorang videographer. Udah ngomongin tentang profesi atau kamu bekerja profesionalnya sebagai apa? Teman-teman, jujur saya pribadi ngerasa sedih ya ketika ada anak DKV bekerja di Gria. Kenapa? Harusnya yang kerja di Gria itu adalah anak retail. Anak retail, anak akuntansi, mereka kerja di Gria. Ya. Cashier dan segala macam. Cocok karena memang pendidikannya tentang retail. Kalian anak DKV harus bekerja di industri kreatif. Tapi kenapa kalau kerja di Gria? Nggak apa-apa. Tapi di industri kreatifnya sebagai konten kreatornya, konten manajernya, sebagai desainernya, nggak masalah. Tapi sesuai dengan passion kalian. Kalau kalian merasa DKV bukan passion saya, kalian salah pilih jurusan teman-teman. Kalian masuk ke SMK, masuk ke DKV, artinya kalian sudah menginjakkan kaki
bahwa ini profesi yang akan saya emban sampai saya lulus. Sampai saya lulus, ketika bekerja, saya akan bekerja di bidang desain. Saya akan bekerja di jasa desain. Saya akan bekerja di jasa visual. Saya akan bekerja bagaimana cara mengkomunikasikan sebuah gambar kepada khalayak ramai sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Jadi teman-teman, tadi disampaikan oleh MC, jangan putus asa. Tenang teman-teman, kalem. Yang penting kalian fokus, insya Allah kalian bisa meraih apa yang kalian inginkan. Udah dipotong teman-teman? Belum? Dan saya belum lihat orang yang moto soalnya ya. Satu aja moto, share di grup aja ya. Yuk. Ada pertanyaan? Gak ada? Alhamdulillah ya. Tuh dia. Teman, kreatif, fun, awesome. Saya bikin tagline, clothing itu wajib kreatif. Karena kreatif itu warnanya adalah warna biru. Dan fun, menyenangkan, warna merah. Dan warna biru ketika dicampur dengan warna merah menjadi warna ungu, yang artinya awesome atau luar biasa. Ya, teman-teman, semua laki-laki di dunia itu handsome, betul? Kecuali saya nggak handsome, saya awesome. Itulah makanya kenapa Korin kreatif, fun, awesome. Karena menjadi handsome aja nggak cukup, kita harus awesome. Tapi gender jelas ya, kalau laki-laki semua itu ganteng, karena tidak ada laki-laki yang cantik ya. 4 prinsip saat kegiatan di dunia kerja. Ada 4 prinsip utama, teman-teman. Yang pertama adalah adaptif, aktif, kolaboratif, dan juga teman-teman, sebelum kita bahas dari awal, saya mau tanya apa bedanya kreatif dan inovatif? Apa bedanya? Ini kalau saya nggak pakai mic kedengeran nggak sih? Saya nggak biasa nih pakai mic. Soalnya di situ udah ada speaker. Teman-teman, kira-kira apa perbedaan kreatif dan inovatif? Teman-teman, please. Yo, ngacung. Anak-anak DKP itu bukan anak-anak yang seneng gosip, yang ngomongnya ke kiri kanan. Enggak, angkat tangannya, berdiri. Jangan gosip, please deh. Anak DKP masih gosip sih. Enggak, please jangan ngomong ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, ke belakang. Ayo. Kalau kalian tahu, Semampunya aja, semampunya. Sok. Ketika Ayo. kalian salah, nggak akan dipersalahkan. Tenang aja, cool, kalem. Setiap orang pasti pernah salah. Saya aja dulu waktu makan lewat hidung, teman-teman. Baik ya. Salah, bener sama hidung. Tenang teman-teman, nggak masalah. Please. Apanya? Jangan gosip yang penting. Artinya jangan gosip. Jangan ngomong ke teman. Oh, itu apa Pak? No. Apa bedanya kreatif dan inovatif? Ayo. Jangan lupa-lupa. Ayo. Boleh, berdiri. Ayo. Cantik banget. Ya. Sebelumnya sorry, boleh pakai bahasa Inggris, aku kurang bisa bahasa Inggris. Boleh. Thank you. Go ahead. So, being creative is when you have the idea and then you make that something out of the idea from zero to something that is solid. Tapi kalau inovatif, you have that one something and then you choose to bikin sesuatu yang baru dari
sesuatu yang udah ada. Oke. Itu pemahaman saya. Itu teman-teman ya, bahwa kreatif itu adalah menciptakan something new. Kreatif itu menciptakan sesuatu yang baru. Ya, sedangkan inovatif adalah mengembangkan sesuatu yang telah ada. Saya kasih sedikit contoh teman-teman ya. Kalau inovatif itu teorinya saya sebut dengan SCUMP. 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 S yang pertama adalah size. Apa size itu? Ukuran. Misalnya, coba barang yang size-nya berbeda. Ya? Please deh. Sama. Sepatu yang satu 42, yang satu 40 itu inovatif? No, dia sesuatu inovatif teman-teman. Kacamata. Iya. Seperti ini misalnya size, teman-teman. Kalian tahu nggak bakso unyil? Bentuknya kecil-kecil. Dengan bakso yang standar bentuknya seperti ini. Atau ada juga di daerah Pakistan ini bakso istighfar yang sebesar itu disebut dengan inovatif. Size-nya berbeda teman-teman. Bukan sepatu yang size berbeda ya, itu kayak inovatif. Tapi size-nya berbeda dari yang besar menjadi kecil atau dari yang kecil menjadi besar. Itu inovatif. Misalnya, saya bikin gehu namanya gehu jumbo, yang besarnya sebesar ini tahunnya. Gak masalah teman-teman, itu inovatif. S-nya adalah size. Lalu SC, C-nya itu adalah color. Misalnya, pizza warnanya apa? Yellow, kuning, betul? Sekarang ada nggak pizza yang warnanya hitam? Sekarang ada pizza red velvet, mungkin warnanya merah. Ya. S, C, berikutnya U atau use. Digunakannya kapan? Misalnya, kalau bubur kapan teman-teman biasanya? Pagi. Sekarang kalau bubur siang hari mungkin nggak? Mungkin Mungkin ya. aja, itu disebut inovasi teman-teman. Saya jualan bubur anytime, dari pagi sampai pagi. Tidak sampai malam, sampai pagi lagi saya jualan. Untuk ketika kiamat. Gak masalah teman-teman ya. SCUM, M-nya apa? Teman. Material, good. Misalnya apa teman-teman material? Misalnya bakso ikan, bakso sapi, bakso ayam, bakso tikus nggak ya? Itu materialnya dirubah teman-teman. Ya. Berikutnya P. P apa teman-teman? Pang. Misalnya, ya, kalau sate tusuknya biasanya pakai bambu, pakai kayu, ini pakai besi, pakai pedang, pakai samurai. Gak masalah, inovasi namanya. Ya. S C U M P S lagi apa? Shape, teman-teman. Apa shape itu? Bentuk, misalnya apa coba yang shape-nya berubah? Bakso kotak. Bakso kotak, oke, bakso barbel. Yang paling umum, yang paling diketahui oleh banyak orang dan pernah viral apa coba? Tahu bulat. Ya, di mana ada tahu bulat, teman-teman? Yang kita tahu, yang kita tahu itu Tahu. ya, ini tahu bentuknya itu berarti inovasi teman-teman, bukan kreatif tapi inovasi. Nah, sedangkan kreatif ada juga rumusnya, cuma panjangan nantinya kalau saya bahas. Salah satunya adalah create, C-nya itu combine, random, extreme, top of mind, ya. Nanti kita bahas dari waktu. Cara menciptakan sesuatu yang baru dengan cara combine. Bisa dengan cara random, ya, top of mind, ya, dengan cara ekstrim. Bahkan ada yang
awal dari kegagalan. Kalian tahu nggak? Molen Kartika Sari itu ada karena gagal. Jadi ceritanya si owner lagi mau bikin bolu pisang, bolu, ya, kue yang mana isinya pisang. Ternyata bantet teman-teman, gagal, nggak kembang. Pas dicobain enak, ya iya Kartika Sari. Cilok goreng, kalian tahu cilok goreng? Cilok goreng Setiabudi, ya itu owner bilang teman saya, dia mau bikin bakso dari bahan ayam dengan kualitas hasil lebih banyak. Ketika diproduksi gagal jadi bakso, nggak enak. Akhirnya daripada dibuang, digorenglah bahan tersebut dan ternyata enak. Jadilah cilok. Tadi teman-teman, kreatif itu banyak cara. Bisa jadi dari kegagalan yang kalian buat. Jadi jangan takut. Jangan takut gagal. Jangan takut untuk gagal. Karena bisa jadi kegagalan menjadi sebuah pelajaran yang berharga Islamnya. Not? Not? Maksudnya not tercatat teman-teman? Oke? Pertama, teman-teman, prinsip pertama itu adaptif, mampu menyesuaikan ritme lebih cepat, lebih dekat, dan lebih menantang. Teman-teman, kenapa kalian edik main game? Karena ada level dan ada challenge. Imagine, bayangkan kalau misalnya kalian main game, nggak ada challenge-nya, nggak ada levelnya, kira-kira kalian akan mau main game itu lagi nggak? Ya, challenging nggak? Levelnya nggak jelas, kalian akan tinggalkan gitu. Sama teman-teman, di dunia industri juga. Dunia industri itu dunia yang tiap hari selalu ada challenge. Berikutnya, aktif. Buat kalian-kalian yang merasa dirinya pasif, please jangan ada di industri kreatif. Karena industri kreatif itu orangnya semua aktif, mampu mendorong diri untuk bergerak. Gak ada cerita teman-teman, mager. Orang kreatif itu magernya nanti ketika udah selesai. Orang-orang bilang teman-teman, kalau udah kerja selesai, biasanya mereka healing, betul? Saya enggak, teman-teman. Selesai kerja, saya hilang, teman-teman. Selesai kerja, beres nggak ada kerjaan, saya pergi ke gunung, buka tenda, camping, nggak ada sinyal, nggak masalah, diem, gendutin diri, makanya saya gendut terus. Kerjaan selesai, gendutin diri, makan Indomie 3 langsung. Masak sendiri, udah gitu, masak air biar mateng. Cakep. Energinya wah, pokoknya udah benar-benar hilang. Enak banget, ternyata enak banget teman-teman, gak ada sinyal. Mungkin kita masih berpikir, ih nggak enak ya kalau nggak ada sinyal. Saya mulai berpikir ternyata enak banget kalau nggak ada sinyal, teman-teman. Pertama, nggak ada yang gangguin, nggak ada yang telepon, enak pokoknya udah. Kan? Ternyata enak banget kalau nggak ada yang telepon itu. Enak banget setiap hari nggak usah kerja, nggak usah HP, nggak usah mikir scroll TikTok apalah. Enak banget ternyata. Karena apa? Karena kita di pekerjaan bisa aktif, bisa mencari pekerjaan lebih cepat, lebih baik. Teman-teman, saya dulu pernah bekerja menjadi seorang desainer untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Gedung Sate. Saya pernah menjadi seorang desainer untuk majalah Gedung Sate. Satu majalah total 56 lembar. Saya kerjakan dalam waktu 4 hari, teman-teman, majalah tersebut. Tapi saya dituntut untuk datang tiap hari. Saya bilang ke atasan saya, oke, saya datang tiap hari dengan catatan. Pertama, saya tidak dibebankan untuk menggunakan seragam. Dulu honorer harus pakai baju putih hitam, gitu ya. Wah repot. Saya nggak mau. Saya ingin pakai kaos, pakai celana jeans. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus datang jam 4 sore. Kalau nggak jam 5 sore, Pak kalau lain pada pulang. Akhirnya setelah negosiasi diperbolehkan asal kerjaannya selesai. Karena saya cuma dituntut 1 bulan 1 majalah.
4 hari saya selesaikan. Tahu nggak sisanya 26 hari saya ngapain? Saya datang ke gedung sate jam 4, kadang-kadang jam 3 sore, nongkrong di komputer, main game, main point blank teman-teman. Internet cepat, langganan gede, ruangan private, pakai sound system. Fasilitas negara teman-teman saya pakai untuk main game. Oh itu benar lagi. Saya pulang kadang-kadang ke rumah itu jam 11, jam 1 malam. Demi apa? Demi chain killer gitu kan. Demi mendapatkan Chris Dual gun gitu kan. Nah bayangkan teman-teman, dalam waktu 30 hari saya cuma kerja 4 hari untuk menyelesaikan 1 majalah. Waktu itu tahun 2008, 2009, 2010 sampai dengan tahun 2012 saya menerima majalah Rumah Sate. Ya ternyata saya ketipa sial teman-teman karena pekerjaan saya bagus, ya desain saya bagus, saya ketipa sial. Di tahun 2013 saya jadi tim dokumentasi untuk Gubernur Ahmad Heriawan. Jadi tiap hari saya ikut beliau, yang awalnya tiap hari harus leha-leha, gitu kan, main game. Pas ikut beliau ternyata nggak bisa. Tiap hari harus ikutin dia terus. Dan karena nggak bisa saya bekerja seperti itu, akhirnya 1 tahun saya keluar. Saya nggak sepanjang banget. Wah enak banget teman-teman gitu ya. Ternyata hidup bareng gubernur itu enak banget gitu kan. Waktu itu zaman anak Heriawan. Dia makan apa, kita makan apa, dia tidur di mana, kita tidur di mana, sama semua. Dia tidur di hotel mewah, kita pun sama tidur di hotel mewah. Dia makan mewah, kita pun sama makan mewah. Dan saya sering makan senampan, ya berdua sama gubernur. Cuma ternyata orang itu nggak bisa kerja kayak gitu teman-teman. Yang tiap hari harus datang. Wah beban buat saya. Akhirnya saya memutuskan keluar dari sana dan saya memulai bekerja bersama teman untuk memulai bisnis event organizer. Selama kurang lebih 8 bulan, akhirnya saya kerja lagi di sebuah perusahaan namanya PT apalah ya, saya nggak bisa sebutin. Kurang lebih sekitar 4 tahun, saya berkarir dari bawah sampai jadi general manager. Tahun 2018 saya keluar. 2018 sampai sekarang, akhirnya saya banyak freelance dan membuka perusahaan sendiri dengan nama PT Rex Indonesia. Pelajaran yang didapat adalah kerjakan kerjaan secepat mungkin agar kita bisa mengengage membar sebuah oleh Pak Guru ya, bukan ngajarin yang benar ya, tapi kalau ada tugas, saya sarankan untuk dikerjakan secepatnya, selesai secepatnya, biar bisa leha-leha secepatnya. Betul nggak? Saya tahu kalian pasti bangga ketika ditanya guru, kamu tugas sudah belum? Udah dong. Bangga nggak? Bangga banget dong. Betul nggak? Serasa nggak ada beban gitu kan? Tapi itu teman-teman kerjakan secepat mungkin. Karena apa? Karena please teman-teman jangan sampai waktu kita habis stres, mikirin tugas, kerjakan fokus 1 hari fokus kerjain tugas yang benar aja, no game, no play, no TikTok, no Instagram, kerjain fokus. Udah selesai, kasih guru, selesai, kita baru TikTokan, kita baru Instagraman, mau joget TikTok sampai pagi sampai sore silakan. Bisa banget. Ya, nggak bisa karena kamu mau cuma scroll doang, lihat doang kan? Paham ya teman-teman ya? Berikutnya adalah kolaboratif, mampu bekerja sama. Teman-teman, bayangin, ya kerja sama itu, bro jangan di sini jogetnya bro, nanti aja jogetnya. Jadi malu kan gua tadi. Teman-teman, saya mau tanya, misalnya si Asep, ada yang namanya Asep di sini? Ada. Bapaknya Asep ada? Ada. Kita ganti lah ya. Si Agus? Ada juga? Ada. Ya? Kira-kira yang Ijal? Ijal ada. Si Ijal ini bapaknya seorang pilot.
London, kira-kira nyampainya barengan nggak? Barengan orang naik satu pesawat. Pertanyaannya, itu disebut kolaborasi? Bukan. Kolaborasi. Di saat pimpinan kita sampai ke London, maka kita pun akan sampai ke London. Karena apa? Karena kita biasa. Ijal tanpa engineering bukanlah pilot yang hebat. Engineering tanpa pilot yang hebat akan bisa kembali ke London. Kalian pernah naik mobil? Pernah ya? Pernah disupirin? Nah, kalian kira-kira kalian bisa skip sampai sekarang hidup seger-buger karena bapak kalian sopir itu hebat pakai mobilnya atau nggak salah pakai mobilnya? Pasti kan hebat karena jago, betul nggak? Ya masih tetap bisa sehat. Bayangin kalau kalian nanya, kamu bisa naik mobil kan? Bisa naik doang mah, tapi kalau beneran saya nggak bisa. Udah kamu jadi supir, kita ke Ciwidey. Kira-kira nyampe nggak ke Ciwidey? Padahal kamu pengen misalnya jago ke mesin. Saya mah pokoknya mesin rusak saya bisa benerin. Tapi masalahnya kamu nggak bisa nyetir. Ngajak orang yang nggak bisa nyetir, suruh nyetir. Karena kamu jago mesin, tapi nggak bisa nyetir. Kira-kira nyampe nggak ke Ciwidey? Nyampe nya ke rumah sakit. Karena apa? Karena tadi kolaboratif itu, teman-teman, kita mempercayakan semua hal pada ahlinya. Dulu ahli di bidang apa? Kerjain itu. Gua ahli di bidang ini, gua kerjain ini. Jangan pernah tambahkan ke tukang bubur, teman-teman. Misalnya ada, kan kita dibiarin, perut kita dibiarin. Itu nyambung, betul nggak? Dan jangan sampai teman-teman ketika lapar ke tukang tambal-ban. Tukang tambal-ban. Ada kita mau cek perutnya gitu. Enggak, teman-teman ya. Makan karet. Udah nggak apa-apa. Gede itu, Gemo itu menandakan bahwa kita pria sejarah. Karena menurut riset menandakan bahwa pria yang badannya besar itu memiliki gen sekian lebih tinggi dari pria yang jujur, saya ini orangnya setia teman-teman ya. Bahkan sampai sekarang saya belum bilang kemana-mana bahwa saya ini ada yang tahu kalau saya di jomblo, saya ini nggak punya pacar teman-teman. Saya punya istri doang. Pacar nggak punya. Betul nggak teman-teman? Kreatif. Tadi udah saya sebutin ya tentang kreatif. Di industri kreatif ya jelas kalau kreatif itu mampu menghasilkan ide dan mengembangkan karya yang sudah ada menjadi lebih menarik dan berbeda dari sini. Guys, fokus. Saya mau tanya ke kalian. Apa itu produk? Apa itu produk? Kalau jasa? Bisa juga produk kan? Nah, apa itu produk? Barang atau? Yang telah dihasilkan, kalau belum dihasilkan? Ide produk bukan? Ide juga produk. Karena itu apa itu produk? Sesuatu yang kalau belum dihasilkan. Ayo, apa itu produk teman-teman? Baik. Apa itu produk? What's meaning of product? Dari tadi kalian ngomongin produk, tapi bingung gitu ya, apa itu produk? Guys, kalau lapar, produknya apa? Makanan. Good. Kalau haus? Kalau misalnya kita nggak mau capek-capek ke Ciwidey jalan kaki? Taksi. Kalau kita kedinginan? Kalau kita kepanasan? AC. Maka apa itu produk teman-teman? Jika AC makanan adalah sebuah produk. More short please. Sesuatu yang soft, pendek, itu kepanjangan. Pendekkan katanya. Guys, mau jawab ya?
No? Guys, saya mau tanya, kalau lapar masalah nggak? Haus masalah nggak? Ketika saya malas sendiri jalan kaki masalah nggak? Kepanasan masalah nggak? Kedinginan masalah nggak? Pertanyaan yang masalah bisa diselesaikan oleh? Maka produk adalah? Produk adalah? Pertanyaannya, bagaimana cara kita mencari solusi? Harus ada masalah. Cari masalah. Cari. Betul nggak? Solusi itu nggak akan muncul kalau nggak ada masalah dulu muncul, baru ada solusi. Karena skema produk, teman-teman. Kreatif menciptakan sebuah produk artinya teman-teman mencari masalah yang di masyarakat ada. Apa sih masalahnya? Baru teman-teman bisa menciptakan solusi. Baru bisa menciptakan produk. Produk baru bisa diciptakan ketika ada masalah. Kalau nggak ada masalah, dijamin nggak akan ada produk. Guys, saya mau tanya, kira-kira ya, kalau misalnya dunia ini zaman es, AC bakalan ada nggak? Kenapa? Karena udara itu nggak jadi masalah. Udara panas itu nggak masalah karena dingin. Masalahnya dingin, maka mungkin ada penghangat. Betul? Pertanyaannya, apa Indonesia di ASEAN? Indonesia di ASEAN makanya panas ya. Canda, Indonesia di ASEAN. Kembali teman-teman. Oke. Guys, apa yang membedakan sebuah solusi dengan solusi yang lainnya? Itulah yang membedakan produk satu dengan produk yang lainnya. Solusi bisa sama, makanan bisa sama, tapi yang membedakan solusi adalah solusi itu muncul karena masalah. Ya, maka dari itu apa yang membedakan solusi, teman-teman? Pertanyaannya, saya makan di warteg ditraktir, kenyang. Saya makan di hotel bintang 5 ditraktir, kenyang. Sama-sama ditraktir, yang satu di warteg, yang satu di bintang 5. Sama-sama solusi, lapar saya, kenyang. Terus, pertanyaannya apa yang membedakan makan di warteg dengan makan di hotel bintang 5? Emangnya warteg kualitasnya jelek gitu? Apa yang membedakan? Sama-sama ditraktir, tidak keluar duit saya. Apa yang membedakan? Kenapa kalian bangga kalau kalian misalnya makan di hotel bintang 5, sedangkan kalau di warteg makan roasting? Aku lagi makan di warteg. Apa yang membedakan? Kalian ke Jakarta pakai kereta api biasa posting nggak? Beda kalau ke Jakarta pakai bus, sampai kilometernya kalian rekamin. Nggak kualitas, bukan kualitas teman-teman. Kualitas itu part of, bagian dari. No, eksklusivitas sama bagian dari. Branding. Kuantitas, kuantitas jumlah. Branding. Ya. Branding. Part of juga. Ayo, ada yang tahu? Ayo. Apa yang bedakan? Apa? Kalian sekolah di mana, teman-teman? 15. Keren nggak sekolahnya? Bayangin kalau kalian sekolah di misalnya SMK swasta yang di pelosok, apa bedanya? Lebih jauh. Kalian tinggalnya sama-sama juga di pelosok. Apa yang membedakan? Duduk. Yang membedakan adalah value. Apa itu value, teman-teman? Nilai jual. Kalian bangga nggak kalau kalian, bukan bangga ya, kalian merasa pride nggak kalau kalian misalnya naik kereta bus? Kalian fotoin tiketnya, kalian fotoin keretanya, beda sama kalau kalian naik travel biasa. Apa yang membedakan? Solusinya sama kok. Sama-sama nyampe ke Jakarta. Ini yang membedakan waktu, tapi apa yang membedakan? Value, teman-teman. Makan di warteg sama makan di bintang 5 sama-sama kenyang. Apa yang membedakan? Value. Maka dari
solusi saja, tapi mereka fokus pada value, pada nilai. Paham ya teman-teman? Itulah kenapa barang-barang ori itu selalu dicari orang, bukan karena kualitasnya, tapi karena value-nya, teman-teman. Betul nggak? Bukan sok-sokan pakai Nike asli, tapi karena value-nya. Setuju nggak? Setuju. Betul. Teman-teman pada pakai hijab perempuan, beda-beda nggak merek hijabnya? Beda-beda. Beda kan? Yang pertama adalah value dari hijab tersebut, mereknya. Betul nggak? Ini ada satu gombalan nih buat cewek-cewek, buat cowok-cowok berarti. Aku kira bidadari sayang, ternyata berhijab. Jangan ngomong ya. Paham teman ya? Bahwa yang tadi itu fokusnya pada value, pada value sebuah solusi. Paham ya? Betul. Oke, 7 hal yang dihindari selama kegiatan di dunia kerja. Pertama, no drama. Enggak, please. No drama. Tidak ada drama. No baper. Teman-teman, jujur ya, saya punya teman-teman saya itu teman dekat, teman lain dari SD. Mereka kerja sama saya di kru film. Ketika kerja itu, mohon maaf ya, kata-kata goblok dan lain-lain itu selalu saya sampaikan kepada mereka. Karena apa? Di saat kerja, lu bawahan gua atas satu, gua harus kontrol kerjaan lu. Di saat pertemanan, kamu sama saya sama-sama. Maka dari itu, mau baper. Lagi kerja, nggak ada istilah baper. Please teman-teman, cinlok itu biarin artis aja. Ya. Buat kru nggak ada cinlok. Paham ya? Yang ada kita jadi cinlok. Oh jadi tidak menuduh. Oh itu kamu sebenarnya itu. Nah, please teman-teman. Gak usah tuduhan. Makanya saya bilang no gosip. Kalau kalian tahu, omongin langsung. Jangan bergunjing, jangan bergosip. No ghosting. Besok selesai ya. Tahunya nggak selesai. Ini perempuan-perempuan pada senang di ghosting. Ada yang pernah di ghosting? Ada. Jadinya mereka makan ke Braga, tahunya nggak ada. PHP atau PHP? No overthinking. Please teman-teman, jangan kalau overthinking. Mobil aja ya, kalau dioper bisa overheat. Apalagi kepala kita. Ya, jangan overthinking. Jangan mau dibawa pikiran. Kalau ada unek-unek, lepaskan, keluarkan. Kalau kalian berani, keluarkan keberanian kalian. Kalian marah, keluarkan kemarahan kalian. Kalian malu, keluarkan. Jangan. Kalian malu, syukuri bahwa kalian masih punya rasa malu. Paham ya? Berikutnya adalah no gossip. Tahu nggak? Nggak tahu, gua mah nggak mau tahu. Ya, please jangan ngurusin urusan orang lain. Urusan kita aja urusin. Bukan? Pada gosip kan? Ih, gosip deh. Gosip deh. Please jangan gosip. Ini cowok-cowok suka gosip lagi ya. Tuh, gosip tuh. Gosip dulu. Guys, diskusi nanti. Setelah selesai kita diskusi. Sekarang mau gosip. Oke? Berikutnya adalah no toxic. Ya, tinggalkan orang-orang yang toksik. Kalian tahu kota apa di Jawa Barat yang paling toksik? Jakarta. Tasik. Kota Tasik ya, karena Tasik itulah toksik Malaya.
Teh Ayu, Teh Bila, Teh Muti, Teh Prewangi ada nggak kira-kira ya? Penghargaan dan sertifikat terbaik yang bagi peserta. Ya, misalnya, jadi teman-teman ingat nanti itu kita ada penghargaannya di predikat terbaik bagi peserta. Ya. Prosedur rekrutmennya yang pertama itu syarat rekrutmen minimal pernah mengerjakan 3 proyek sekolah. Jadi teman-teman yang ingin direkrut sama Korin, pertama wajib mengerjakan 3 proyek sekolah. Oke. Dan proyeknya harus selesai, bukan proyek nanggung. Ya, artinya proyeknya sudah mulai masuk dari dulu. Memiliki sertifikat yang relevan, memiliki 1 kali pengalaman real proyek bersama industri, pernah PKL di industri baik secara online maupun offline, memiliki sertifikat uji kompetensi keahlian bersama industri. Berikutnya, menentukan passion atau spesialisasi sesuai dengan minat dan bakat. Mengikuti tes soal, tes tugas proyek dan wawancara di industri, mengambilkan semua portofolio proyek yang pernah dikerjakan, mengikuti masa magang industri 1-3 bulan, memilih skema kerja, dan ada tambahan kontrak kerjanya. Saat pendukungnya adalah memiliki soft skill yang baik, good attitude, dan dapat mengikuti risiko kerja industri. Sebenarnya ada satu lagi, cuma nggak ditulis, yaitu good looking ya. Dan saya yakin semua teman-teman di sini good looking ya. Good touch up ya. Pakai Photoshop. Diutamakan yang memiliki device yang mumpuni, HP, laptop, kendaraan, kalkulator, dan juga jam tangan. Canda. Berikutnya, siswa bisa mulai kerja dari bulan September 2025, bahkan bisa lebih cepat tergantung kondisi. Jadi kalian bisa kerja lebih cepat atau bisa di bulan September 2025. Dan kita menerapkan sistem kerjanya WFA, work from anywhere. Jika siswa melanjutkan kuliah, siswa tetap berpeluang kerja paruh waktu atau part-time. Waktu fleksibel dapat disesuaikan dengan jadwal kuliah ataupun kerja. Oke. Berikutnya teman, ada 3 status kategori rekrutmen. Yang pertama adalah staff. Ya, staff itu pegawai tetap 8 jam per hari. Ya, freelance atau part-time 3-4 jam per hari. Ada yang DW, daily working yang dibayar per jam. Oke. Keep spirit and enjoy you. Teman-teman, hari ini sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang mau diskusikan? Boleh? Udah angkat tangan? Enggak apa-apa. Oke, silakan. Ada yang mau diskusi, ngobrol, nanya? Dipersilakan. Ayo jangan lupa. Ayo yang punya masalah tanyakan. Boleh? Ada anaknya udah berapa? Saya ada 2, alhamdulillah. Silakan. Pak, sini internetnya ya? Internet pakai yang Allah. Ada ya? Mana ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Hei, nanti telat sesat di jalan. Saya. Ayo, jangan nunjuk-nunjuk. Jangan menunjuk. Harus profesional. Banyak kan katanya yang dari Buddha juga sama kan. Kalau kerja itu jangan idealis. Jadi kalau di sana sistemnya pekerja WLO. Ini ada bahasa kasarnya. Apalagi di percetakan. Jadi harus kuat mental, ya, mental health. Mental kuatnya apa namanya? Mental baja. Jangan lemah, ya. Ya, terus telat sedikit diomelin. Ya, kalau misalkan kalian masuk di industri, ya itu kan kita nggak tahu atasan kita seperti apa. Ya, jadi nggak bisa mandang dulu gitu ya. Mau laki-laki mau perempuan derajatnya sama. Ya, tapi jangan ini ya namanya teh
tong so dekat ya, karena pengen di apa ya namanya nasional ya, non so dekat, jadi nanti kalian dibenci sama pekerja yang lain, ya. Tapi memang kayak gitu, dunia kerjanya industri itu seperti itu. Ada yang senang sama kita, ada yang enggak, ya, gitu. Tapi yang penting mentalnya kita harus kuat, ya, dan skillnya diasah terus, gitu. Oke, teman-teman, misalnya ingin tahu lebih lanjut tentang saya, teman-teman bisa cari di Google dengan kata kunci nama saya, nanti saya buka. Teman bisa lihat beberapa karya yang udah saya buat. Ada di IMDb, IMDb. Ada beberapa film sebagai sinematografer, ada sebagai aktor, sebagai sutradara. Aktingnya yang terbaru nanti mungkin iya, sebenarnya singkat nama apa? Ini filmnya sudah bisa ditonton atau masih di bioskop? Kalau nggak salah sih tanggal 26 ya, premier di CGV. Nonton di CGV. CGV. Ya langsung ya, tuliskan Anda Nugraha di Google, itu langsung otomatis algoritmanya nyampe ya, keluar semua. Jadi gampang kalau nyari ya. teman-teman ya, kalau misalnya mau ikutan menjadi penembak ya, bisa juga ya. Oh, yang mau nembak cewek bisa. Ayo mana? Ada yang mau bertanya? Oh itu boleh, ada. Cantika. Cantika ya? Gantian. Chan, sini Chan. Sini. Ayo, berdiri. Ayo, berdiri biar kelihatan. Nah, Stand up with me. Pakai bahasa stand by me. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Sebelumnya perkenalkan. Halo. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Fatima, saya dari kelas 11 31. Saya tuh tertarik sama yang tadi pembahasan freelance, karena kan tadi ada pembahasan freelance tuh bisa kerja di foreign juga. Ya. Nah, misalnya gini, kasusnya tuh misal saya freelance nih. Apakah karena saya tuh kerja bebas atau freelance kan kerja di perusahaan itu, saya tuh jadi nggak usah ngikutin aturan perusahaan, atau saya masih sama kayak karyawan di perusahaan itu, saya harus ngikutin aturan? Jadi garis besarnya adalah ada beberapa aturan di perusahaan yang memang tidak bisa dilanggar untuk orang yang kerjanya itu nggak part-time. Kayak misalnya seragam, kerja menggunakan sepatu, ya, dan lain-lain itu memang normalnya tidak bisa dilanggar. Tapi untuk freelance itu semua boleh disampaikan. Teman-teman lihat, emang boleh orang kerja rambutnya kayak gini. Berarti freelance itu ada kebebasan jadi diri sendiri. Kamu mau kerja di Gunung Bromo kayak terserah. Yang penting ketika ada pekerjaannya selesai, deadline-nya nyampe, revisi tepat waktu, kenapa kacang? Why not? Oke, itu pertanyaannya. Mau langsung dijawab atau sudah dijawab? Sudah ya. Pertanyaannya, kalau freelance punya aturan nggak? Tidak, tapi tergantung tempatnya. Ya, biasanya kalau industri kreatif bebas. Ya, saya juga dulu pernah kalau kuliah jadi fotografer rambutnya panjang segini. Dulu, enak mah temenan ya. Ya, saya dulu segini rambutnya. Ya, bukan nama. Ya, ini kerjaan lumayan freelance ya. Kalau ya bebas, cuman kalau kalian masih belajar, enggak sebebas itu ya. Ya masih belajar. Ada tempatnya nih. Betul. Ya. Intinya deadline-nya dikerjakan. Ya freelance tapi bukan kerja memang kayaknya dimarahin nanti ya.
kamu kerjanya ngapain? Oh, gitu ya. Oh, nama perusahaan tapi nggak ada effortnya, gitu. Boleh kerja di hutan, boleh asal ada sinyal wifi. Bersatu dengan alam. Asal desainnya jadi. Oke, TKV 2. David. Fajar. Oh, Fajar ada 2. Mana Fajar? Masuk. So sweet. Ayo mulai dari tanya lagi. Fajar set boy, mana Fajar set boy? Ayo. Ayesa. Mana Ayesa, ada lagi di sini? Ada 2. Naura? Nisa? Beta, kamu siapa namanya? Ya. Ata. Oh, jadi di klorin itu ada apa aja? Coba. Kalau gitu saya tanya deh ke kalian. Jadi di klorin yang sama Kang Adam dijelasin ada apa aja di sana? Editor, fotografer, videografer, desain, graphic design. Coba ulangi lagi. Bila, Fotografer, videografer, editor, desain, Moderator. Nah, coba fotografer yang kayak gimana? Foto anak kecil juga bisa foto-foto cekrek-cekrek, ya. Coba ada lagi nggak ada? Ini ada pesan khusus buat para cowok nih. Nih cowok-cowok dengerin ya, bahwa good looking itu tidak akan menjamin kalian bakal hidup nyaman. Good reckoning bakal Setelah 10 tahun dari sekarang, cewek-cewek bukan nyari orang yang suspek, tapi nyari six-pack. Saya udah telat mendapatkan six-pack, tapi kalian masih bisa. Jadi kalau dari sekarang, habis belum proyek-proyek terus. Tuh, lakukan. Ya, dengarkan. Setuju gak kalau perempuan nyarinya yang apa tadi? Good reckoning. Setuju. Jadi istilah cewek mangke itu hanya istilah untuk cowok-cowok yang mau kerja. Apa helmnya di bawah-bawah ya? Kalau di bawah Ayo, ngobrol aja, kita mau ngobrol, sharing. Talking aja. Coba yang di sini ada yang mau jadi fotografer. Fotografer itu kan banyak ya. Ada fashion, food, national geography gitu ya. Dokumenter ada di sini. So pengennya kemana? Pak, saya mah pengennya fotografer yang suka jalan-jalan, ada? Pakai motor, ya, singgah di satu tempat, bawa carrier, naik gunung. Ada di sini cita-citanya? Atau jadi artis? Iya, seniman. Ayo, yang ada di bidang DKV-nya, kalian kan masuk ke jurusan DKV nih. Terpaksa atau memaksakan? Hah? Mana coba yang langsung yang terpaksa? Kelempar. 1, 2, ada lagi? Gak apa-apa, langsung aja. Cuma 2 orang, yang lain berarti yang terpaksa kan? Ikhlas. Jadi biasanya ya, yang terpaksa itu karena belum tahu duitnya. Tuh, iya. Guys, ini saya sharing ya, bukannya sombong, saya sharing. Tahun 2019 akhir itu COVID lagi mulai
mau masuk. Mau masuk. Ya. 2019 akhir waktu itu masuk, 2019 akhir saya dapat iklan dari Jakarta. Saya kerjain iklannya, selesai 2020, 2021, 2022 saya nganggur. Tapi saya nggak kesusahan. Karena waktu iklan di 2019 saya dapat angka 3 digit, bisa hidup kurang lebih 3 tahun tanpa kerja. Pak, ada lowongan pekerjaan. Ya jadi masalah nih, kalau misalnya jadi keluarin, mungkin dulu. Kalau tadi keluarin, bro, kalau nggak dikeluarin, rumus simpelnya adalah melangkah dulu. Mau nggak? Ya udah, sok langkah dari kecil. Nih, syarat kamu cepat dapat kerja, berani bertanya, berani diskusi, berani mencari solusi, berani bertanya gitu. Akhirnya kamu ada kepinginan banyak, dia pengen kerja DHL gitu ya, tapi keinginan kamu nyari tahu nggak ada, percuma berarti. Sekarang coba Kalau saya mau tanya teman-teman ya, teman-teman udah pernah pegang kamera? Tahu apa itu headroom? Nah, berarti teman-teman cuma bisa yang track unggul. Kalau gitu mah saya suruh aja anak kecil yang nonton, jangan teman-teman. Kalau teman-teman headroomnya nggak tahu. Ya teman-teman, sebenarnya kurang tanya ke para mentor, ke para guru, tanya. Apa sih tips dalam fotografi? Ada headroom, ada nose room, angle, ada apa aja, ada eye level, establish, establish apa? Dutch angle, high angle, top level. Apa bedanya high angle dan top level? Tapi kalian udah tahu apa itu headroom? Nose room, head itu apa? Kalau headroom berarti? Kalau nose apa? Kalau nose room? No. Iya betul, nose room itu ruang hidup. Tapi dalam dunia fotografi, dua hal ini benar-benar harus dibuat. Nose room. Kalian ingin jadi fotografer, tapi kalian nggak memperdalam ilmu fotografi. Dalam fotografer itu ada 3 hal, teman-teman. Ada right man, right tool, sama right moment. Minimal kalian punya 2. Kalian punya right man sama right moment, nggak perlu alat yang bagus, pasti jadi hasil bagus. Karena ada right man sama right moment. Buktinya kalau kalian di jalan ternyata ketemu seseorang yang celaka pakai fotografi aja bisa langsung viral, betul nggak? Bisa. Atau 2, punya right tool sama right moment. Gak bisa foto, kasih anak SD foto right tool pakai kamera Alpha 73 ya. Momennya pas, kita setting momennya. Bagus nggak hasilnya? Bagus. Gak perlu right man. Nah, kalau kalian ingin jadi right man, kalian bisa pilih right tool atau right moment. Kalau nggak mahal beli right tool, udah kalau mahal beli right tool, pilih right moment. Simple. Kalian harus jadi right man dulu. Harus benar-benar kalian jadi fotografer. Guys, saya mau tanya lagi nih satu hal. Izin terakhir. Foto apa yang paling bagus? foto apa yang paling bagus? Foto apa yang paling bagus? Ayo. Pernah di ini. Saya dikasih tahu sama Pak Heri pernah. Foto apa yang paling bagus? Ayo. Acung, ayo. 1, 2, Posisinya tepat. Yang cahayanya banyak. 3. Ayo, foto apa? Acung. Ayo ngacung. Foto apa? Acung. Pencahayaan tepat. Salah. Sini salah. Besok lagi. Momen yang tepat. Luar biasa. Ayo. Foto apa yang paling bagus? Foto video apa yang paling bagus? Di dapur. Oke. Bagus banget. Tapi not good enough for me. Tidak nulis kadang-kadang foto nulis juga mahal. Jadi foto yang paling bagus adalah foto yang Bisa dijual dan bisa dibeli. Yang punya Dibayar. harga
Ya. Selama foto kalian gak dibayar, artinya foto kalian belum bagus. Please, komposisinya tepat, kainnya bagus, epic, tapi kagak dibayar, nanti berubah. Pertanyaannya gimana cara kita supaya dibayar? Tadi kita harus jadi right man, punya right tool, right moment. Simple. Nah, yang jadi masalah, gimana mau jadi right man? Kalau ternyata ketika ada undang-undang, ketika ada pertanyaan, mau bertanya sesat di kamera, mau bertanya sesat di setting. Itu baru fotografi. Sok yang lain. Desainer? Enggak. Mana Ngacung? Saya pengen jadi desainer Pak. Ilustrator? Atau animator? Oh. Berarti animator belum masuk perfilman ya? Masuk. Anak saya kelas 2 SD, sekarang umurnya 8 tahun, masuk Oh. Animator. Ya ada kan? Kalian tuh mau ngapain? Ih, kalian mah gosip deh, bilangnya jangan gosip. Gosip itu dengan ada man. No gosip, no judging. Kamu aja. Ih, aing kan. Biasakan mengundang ke diri sendiri, jangan ke teman. Sekarang mah udah gak zaman lagunya kayak tuh. Kamu lagi nggak sama aing dulu kalau. Please, kalau nggak saya siapa lagi? So, jadikan diri kamu sendiri teman-teman. Pede, percaya? Kalau percaya batu. Ayo guys, ngobrol. Tom, apa yang kamu mau sampaikan. Tom. Oke. Nah, tuh. Yes, sir. Ayo, berdiri. Yes. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa dari 1152. Akan saya izin bertanya, gimana cerita awalnya Anda itu tertarik sama bidang fotografi, perfilman, desain dan yang lain-lain? Panjang ya jawabannya. Oke. Jadi Aisyah ya. Aisyah nanya gimana cara awal cerita saya bisa terjerumus ya ke dalam guys. Dulu saya ini seorang reporter, seorang penulis. Saya itu kerjanya cuma nulis sebuah kabar berita namanya Sinar Pagi Inggris Jakarta. Setiap artikel saya dibayar Rp250.000 pada tahun 2007. Nah, pada saat itu saya ingin terjun ke dunia wartawan ceritanya. Saya pengennya jadi wartawan. Saya bilang ke pemimpin redaksi, saya malas nulis artikel, saya pengen jadi wartawan. Saya nggak punya skill jadi wartawan. Saya itu punya skill baca buku, cepat mengerti, itu skill saya. Jadi saya waktu itu mahir dalam penulisan. Bahkan sebelum itu saya tuh pernah jadi juri skripsi, juri tesis, ya, disertasi. Orang-orang bingung bikin skripsi, dalam satu minggu saya bisa bikin 8 atau 10 skripsi. Karena saya terbiasa baca dan cepat mengerti. Baca, cepat paham. Baca, cepat mengerti. Itu kelebihan saya. Waktu itu akhirnya saya datang ke gedung sate, saya kasih surat untuk menjadi kelompok kerja gedung sate, wartawan di sana. Dan yang saya kasih surat, orangnya bingung. Saya tanya, saya bingung. Desainer gedung sate. Saya itu desainer baru, tapi belum ada yang cocok. Saya bilang, saya ada. Dia bilang, ya kamu bisa desain? Bisa. Enggak, saya bisa. Hari modal. Saya pulang ke Gramedia, beli buku Corel, beli softwarenya di Emperan ITB, install di komputer. Semalaman saya belajar langsung, saya aplikasikan menjadi sebuah majalah. Besoknya saya bawa ke meja dia, sama dia dimasukin ke mejanya kepala bagian humas, ke biro humas, sampai ke gubernur, dan akhirnya aksesnya diterima desainnya, disukai desainnya, dan selama kurang lebih 4 tahun lebih saya jadi desainer di majalah Tulis. Jadi saya jujur
malam belajar tentang sisanya saya pelajari pada saat saya aja dulu. Saya bisa, karena apa? Saya punya keyakinan kalau saya nggak mulai, karena kesempatan itu besar kemungkinan tidak datang 2 kali. Ketika ada kesempatan, take it, ambil. Mumpung masih muda. Kalau udah tua, udah seperti saya, kesempatan itu saya pilih mana yang saya ambil, mana yang saya tinggalkan. Kalau masih muda, ketika ada kesempatan, ajar, ambil. Mumpung masih muda, stok kesalahan masih banyak, stok waktu masih melimpah, stok masa belajar masih banyak. Ya, nggak usah mikir 2 kali. Ada kesempatan, ambil. Ada kesempatan, ambil. Kalau gitu, 2008 saya ambil sampai dengan kurang lebih 2012, hampir ke 2013. Jadi di sana majalah Sampai. Pada saat saya belajar menjadi desainer di sana, saya belajar juga masalah fotografi. Karena saya harus paham posisi gambar. Saya pelajari sendiri, saya download internet, saya tanya fotografer dulu Sampai, saya tanya videografer dulu Sampai, tekniknya seperti apa, formatnya gimana. Selama kurang lebih 5 tahun saya bekerja sebagai desainer dan belajar fotografi dan juga videografi. Pada tahun 2013, akhirnya saya dipercaya jadi produser untuk konten Gubernur Jawa Barat. Saya belajar, ya, saya juga belajar, sama-sama belajar. Cuman perbedaannya orang lain belajar di sekolah, saya belajarnya rajin saya pelajari. 2013 akhir, 2014, akhirnya saya jadi produser untuk Jawa Barat TV yang mengelola semua konten Gubernur Jawa Barat. Tapi tadi karena saya nggak suka dikekang, orangnya senang bebas, akhirnya cuma 1 tahun saya keluar. Semoga menjawab. Poin utamanya yang bisa kamu dapatkan adalah berani melangkah. Take it. Semua kesempatan, jangan sampai ada kesempatan lolos di mata kamu. Duit, Oke, tepuk tangan. Jangan sampai nggak melangkah, ya. Karena itu pilihan. Pilihan itu banyak ya, bukan 1 atau 2. Ketika kalian nanti lulus kuliah maupun sekolah, itu banyak pilihan. Mau kerja, kuliah, usaha. Kerjanya banyak. Mau jadi tukang dagang, mau jadi teller, atau mau jadi jaga warung, atau banyak. Ya, itu yang harus kalian pilih. Ya, silakan. Pilihan ada di tangan kalian. Ya, yang penting ada hasilnya. Lagi? Ada 1 pertanyaan lagi? boleh? Terakhir? Ayo, Jidan. Jai, oke. Jakarta. Jadi Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sebelum pakai beberapa dimunculin untuk terrealisasi 2025. Terus kalau misalnya ada yang mendaftar, lalu saat kita kasih wawancara itu kan kayak ada yang kuliah atau kerja. Kalau misalnya kita mendaftar freelance, terus kita terima kuliah juga, apakah dari freelance jadi part time atau kita freelance? Kalau freelance masih freelance di part-time. Jadi kan jadi part time. Ya, tadi kan bekerjalah sesuai kemampuan kalian. Kalau kalian misalnya mampu kerjanya itu freelance. Kalau saya mampu kerja tetap 8 jam per hari di kantor, karena kerja kasih kuliah. Sesuaikan dengan kemampuan kamu. Jadi teman-teman, untuk 1 jangan terakhir nih dari saya ya, guys. Kalau kalian punya gelas, kira-kira ketika ada air 1 galon dilempar ke gelas kalian dapatnya segimana? 1
terhadap gelas sisanya. Jadi pahami guys, kalau kalian masih gelas, ya udah pahami bahwa gelaslah yang kalian dapatkan. Jadi jangan sampai saya mah gelas tapi pengen air sebaskom. Caranya kalau kalian pengen air sebaskom, gelasnya ubah dulu jadi baskom. Gedein dulu size-nya. Proses teman-teman, baru bisa mulai 2 hari. Jadi kalau kalian mampunya part time, maka part time dulu sampai kalian menemukan celah yang nyaman untuk bekerja. Oke, guys, paham? Oke, terima kasih karena waktunya sudah sampai puncak ya. Kita nggak mungkin naik lagi karena nggak ada jalan kalau udah ke puncak kan. Ya, yang ada kita harus turun lagi. Di akhir mau ada sambutan 1 patah atau 2 kata dari Pak Regi.